dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2020. Saya akan menampilkan hasil wawancara saya bersama Mbak Rindi Octavia, yaitu seorang penafsir bahasa Jerman ke Indonesia, Indonesia ke Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai seorang penafsir atau penerjemah. Jadi yang pertama untuk dipersilakan untuk kakaknya memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Octavia. Umur saya sekarang 21 tahun dan sampai saat ini masih tinggal di Yogyakarta. Mungkin bisa perkenalkan bahasa Jerman kali ya. Iya. Oke. Hallo euch allen, mein Name ist Rindi Octavia. Ich bin jetzt 21 Jahre alt und wohne in Yogyakarta. Danke. Pertama Kak, bahasa apa yang pernah Anda tafsirkan? Oke, kalau untuk bahasa sendiri sejauh ini terjun di dunia penafsiran atau penerjemahan baru 2 bahasa aja sih, yaitu Jerman Indonesia atau Indonesia Jerman begitu. Oke. Baik Kak, untuk pertanyaan keduanya, kenapa Anda tertarik mengambil pekerjaan ini? Baik, yang pertama mungkin karena sejalan dengan latar belakang pendidikan saya yang dulunya berkuliah di jurusan pendidikan bahasa Jerman ya. Nah, berangkat dari situlah saya tuh mempunyai keinginan untuk terus menjaga keterampilan berbahasa Jerman saya maupun juga bahasa Indonesia. Nah, dari situlah menurut saya menjadi seorang penerjemah atau penafsir bahasa itu harus dituntut untuk mempunyai keterampilan berbahasa yang baik gitu ya. Jadi kan saya dipaksa untuk terus mengasah kemampuan saya, mengupgrade diri saya terkait dengan bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Kemudian menjadi seorang penafsir bahasa atau penerjemah juga memberikan saya kesempatan untuk memperoleh pengalaman budaya dan memperluas pengetahuan saya terkait dengan keanekaragaman budaya Indonesia di Jerman gitu atau di dunia gitu. Dan menjadi seorang penafsir atau penerjemah itu membuat saya menjadi seorang yang lebih bermanfaat gitu ya, karena saya diberikan kesempatan untuk berkontribusi gitu ya dalam skala global, karena saya bisa membantu orang-orang yang mungkin berbeda latar belakang budaya, mungkin berbeda pengetahuan atau mungkin terkait dengan kehidupan sehari-harinya gitu ya, tapi di sini kita bantu hubungkan gitu ya. Meskipun mereka juga punya latar belakang ya bahasa yang berbeda gitu, tapi mereka bisa saling terhubung, saling memahami begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama kakak menjadi seorang penafsir bahasa Jerman? Oke, kalau untuk terjun di dunia penerjemahan atau penafsiran bahasa ini saya tuh masih baru banget ya Kak. Mungkin 2 tahun belum lebih, mungkin kurang ya, 2 tahun sih, dari tahun 2021 awal, mungkin ya sudah hampir 2 tahun ya mungkin ya, kan 2023 juga masih awal ya, 2 tahun. Untuk pertanyaan selanjutnya, pengalaman sebagai penafsir bahasa Jerman, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menafsirkan berdasarkan pengalaman kakak sendiri? Oke, mungkin kalau untuk do atau don't atau mungkin hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan tuh kurang lebih sama seperti kegiatan penerjemahan atau penafsiran bahasa yang lainnya gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin ya beberapa di antaranya itu, yang pertama tentu kita sebagai seorang penafsir bahasa, seorang penerjemah itu harus memahami konteks dan tujuan dari dokumen atau mungkin pembicaraan atau ini sebenarnya kegiatannya tuh untuk apa sih. Nah, jadi kita di situ kita harus paham dulu konteksnya, tujuannya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu untuk menggunakan kosakata yang tepat dan baku, karena banyak juga acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan seorang penafsir bahasa atau penerjemah itu acara-acaranya formal gitu, karena kita juga harus menggunakan kosakata yang tepat begitu, supaya mungkin sesuai lah antara yang disampaikan oleh pembicara kemudian kita sampaikan ke audiens atau mungkin ke pendengarnya gitu. Kemudian kita juga perlu untuk mengikuti aturan tata bahasa gitu ya, atau struktur dari kalimat yang disampaikan supaya maknanya juga jelas tersampaikan gitu. Dan yang gak kalah penting adalah kita tuh perlu untuk berkomunikasi dengan klien kita gitu, untuk apa ya, memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan tepat lah. Kita juga harus kenal dengan mereka gitu, karena kita menjadi apa ya, mungkin seperti bukan panjang tangan juga sih, apa penyampainya, penyalurnya gitu ya. Kita akan menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan ke orang-orang gitu, jadi kita harus memahami beliau juga gitu. Kemudian untuk
don't atau hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penafsir bahasa atau penerjemah menurut pengalaman saya, kita itu tidak boleh untuk mengubah makna dari apa yang kita terjemahkan. Mungkin dari dokumen yang kita terjemahkan, atau mungkin saya sebagai seorang penafsir bahasa, sebagai seorang penerjemah lisan gitu ya, saya tidak boleh mengubah makna dari apa yang sudah dibicarakan oleh klien saya itu baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian saya juga tidak diperbolehkan untuk menambahkan atau mengurangi informasi dari yang akan diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran gitu. Jadi memang benar-benar pure apa adanya gitu, tanpa dikurangi dan juga tanpa dilebih-lebihkan gitu. Kemudian tidak boleh untuk menggunakan alat terjemahan gitu, karena zaman sekarang kan semuanya itu serba praktis gitu ya. Kita kan harus profesional sebagai seorang penafsir bahasa, itu benar-benar harus menggunakan keterampilan bahasa kita, kemampuan bahasa kita gitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan alat terjemahan gitu, mungkin seperti Google Translate atau yang lainnya gitu, apalagi tanpa memeriksa keakuratannya gitu, tanpa memeriksa itu benar nggak sih terjemahannya gitu. Jadi diusahakan kita memang harus menggunakan keterampilan bahasa kita sendiri, makanya kita harus selalu mengasah kemampuan kita gitu. Dan kita juga tidak boleh untuk menggunakan atau memilih kosakata atau kata-kata kalimat yang kasar, yang tidak pantas, apalagi zaman sekarang udah gaul banget ya Kak ya, kata-kata slang gitu, istilah-istilah yang masih baru-baru banget gitu, atau mungkin menggunakan kata-kata yang diskriminatif untuk suatu pihak gitu sih. Apakah kakak pernah merasa kesulitan saat menjadi penafsir bahasa Jerman? Oh tentu saya pernah mengalami kesulitan gitu ya, bahkan mungkin banyak kesulitan yang pernah saya lalui ketika saya menjadi seorang penafsir bahasa Jerman gitu ya. Salah satunya saya pernah mengalami kesulitan ketika harus mencari padanan kata yang paling dekat atau paling sesuai sama lah antara kedua bahasa yang saya terjemahkan, baik mungkin bahasa Jerman dan juga bahasa Indonesia. Dan tidak jarang saya juga menemui beberapa kata atau frasa yang dalam bahasa Jerman atau bahasa Indonesia itu memiliki makna yang ambigu atau memiliki makna ganda gitu, sehingga saya harus benar-benar memahami sebenarnya ini maknanya yang mana gitu, sehingga tafsiran yang saya lakukan itu tepat. Dan kadang juga saya mengalami kesulitan ketika harus menafsirkan bahasa dalam acara-acara yang khusus, yang punya istilah-istilah khusus, seperti dalam acara-acara yang berhubungan dengan medis mungkin, atau hal-hal ilmiah yang punya istilah-istilah yang khusus yang saya harus punya pemahaman di situ gitu, yang bukan istilah-istilah umum gitu. Itu sih kesulitan-kesulitannya. Oke, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan terakhir Kak, apa tantangan terberat kakak saat menjadi penafsir dalam bahasa Jerman? Mungkin kalau untuk tantangan-tantangan sendiri ya, menurut saya itu berbeda-beda, bergantung bisa jadi dari lingkungan kerja atau mungkin jenis dokumen atau acara-acara yang akan kita bantu tafsirkan bahasanya, dan kemampuan pribadi juga menurut saya berpengaruh ya. Kalau dari saya sendiri tantangan-tantangan yang berat gitu ya, menurut saya yang pertama saya harus menjaga akurasi dan kualitas dari tafsiran saya gitu. Sebagai seorang penafsir bahasa, tentunya saya itu harus memastikan apakah kemudian hasil tafsiran saya itu dapat dengan mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahan dalam interpretasi gitu. Kemudian saya juga terkadang merasa sulit banget gitu, ada tantangan tersendiri ketika berhadapan dengan kosakata atau bahasa yang kompleks gitu, sehingga saya butuh pemahaman yang kuat dan juga keterampilan yang mendalam terkait dengan baik bahasa Jerman maupun juga dengan bahasa Indonesia. Makanya saya terus mengasah keterampilan berbahasa saya gitu. Nah, kemudian menjaga integritas budaya dan etika dari kedua bahasa yang saya tafsirkan menurut saya juga menjadi tantangan sih, karena setiap negara itu kan punya budayanya sendiri, punya aturan-aturannya tersendiri gitu. Saya juga harus memahaminya gitu. Terima kasih Kak atas bantuan dan jawaban-jawabannya tentang pengalaman Kakak dalam menafsirkan bahasa Jerman Indonesia, Indonesia ke Jerman. Udah situ aja.